VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, cuaca di Amerika Serikat, lebih tepatnya di ibu kota Washington DC, sedang cukup panas nih. Gelombang panasnya juga sampai ke sini, suhunya bisa mencapai 36 derajat Celcius. Keluar ruangan udah kayak sauna, pendengar. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda saat ini? Apakah sama panasnya atau malah mungkin lebih dingin? Oke, pendengar, untuk memulai pagi hari ini, redaksi VOA telah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning edisi Kamis, 27 Juni 2024. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. PPATK melaporkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD Indonesia ikut bermain judi online. Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump akan melangsungkan debat pertama mereka pada hari Kamis. That puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms of the opportunity the debate presents to them, but also the risks. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja di mana saja melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Rabu menyampaikan terima kasihnya kepada Amerika Serikat dan Inggris atas dukungan keduanya memastikan pembebasan pendiri Wikileaks Julian Assange yang telah mendarat di Canberra sebagai warga negara yang bebas. Earlier tonight, but you probably knew this, Julian Assange was reunited with his family. Tadi malam, tapi mungkin Anda sudah mengetahui ini, Julian Assange telah berkumpul kembali dengan keluarganya di sini di Australia. Kepulangannya mengakhiri proses hukum jangka panjang kesepakatan pembebasan antara Assange dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat diterima oleh Pengadilan Amerika di Saipan pagi ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Inggris untuk upaya mereka memungkinkan ini terjadi, kata Albanese. Assange mendarat dalam sebuah sambutan penuh kegembiraan di Australia pada Rabu setelah mengakui bersalah melanggar Undang-Undang Spionase Amerika Serikat dalam sebuah kesepakatan untuk pembebasan dia dari sebuah sengketa hukum selama 14 tahun. Albanese yang telah melakukan lobby untuk membebaskan Assange selama bertahun-tahun mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan pria itu melalui telepon setelah pesawat yang membawanya mendarat. Sejumlah keluarga sandera yang ditahan di Gaza menggelar konferensi pers di Tel Aviv pada Rabu dan mendesak pertemuan segera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Orly Gilboa, ibu dari Daniela Gilboa yang diculik dari Nahal Oz, mengatakan bahwa dia takut anak perempuannya itu bertahan dalam kondisi mengerikan dan ancaman terus-menerus, kelaparan dan pelecehan seksual. We asked Prime Minister Benjamin Netanyahu to meet us, the families, for a personal meeting. Kami mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bertemu kami, para keluarga sandera, untuk sebuah pertemuan pribadi sehingga kami bisa berbicara langsung dengan dia. Jadi kami meminta dia sekarang untuk membuat janji dengan kami, kata Orly Gilboa. Keluarga para sandera semakin tidak sabar dengan Netanyahu melihat keengganannya untuk bergerak maju dalam kesepakatan yang dinilai tercemar oleh pertimbangan politik. Sebuah kelompok yang mewakili keluarga para sandera ini mengutuk pernyataan Netanyahu yang dipandang sebagai penolakan Israel atas proposal gencatan senjata terakhir. Apa yang benar-benar kami butuhkan saat ini adalah Hamas mengatakan iya, dan kita ingin Perdana Menteri kami tidak kehilangan fokus. Tetapkan pandangan pada tujuan dan wujudkan kesepakatan ini karena kita tidak punya waktu lagi, kata Ruby Chen, ayah dari Kopral Itai Chen. Hujan deras memicu tanah longsor dan banjir bandang di Nepal, menewaskan sekurangnya 11 orang, dengan 9 lainnya juga tewas karena serangan petir dalam 2 hari terakhir, kata para pejabat setempat pada Rabu. Tanah longsor menyapu 3 rumah semalam di distrik Lamjung, sekitar 125 km barat Kathmandu,
menewaskan 4 orang termasuk 2 anak, kata administrator distrik itu, Buddha Bahadur Gurung. Di distrik Morang, sekitar 500 km tenggara ibu kota Nepal, banjir telah menewaskan 4 orang sejak Selasa, kata pejabat distrik setempat, Tek Kumar Rekmi. 3 orang lainnya tewas dalam tanah longsor di Kaski di sisi barat dan Okaldunga di sisi timur Nepal. Ratusan orang tewas setiap tahunnya akibat banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di Nepal yang wilayahnya bergunung-gunung. Pemerintah Jerman pada Rabu menyetujui langkah-langkah untuk mempermudah deportasi warga asing yang mengagungkan tindakan teror setelah terjadi lonjakan unggahan kebencian secara daring selama Perang Gaza. Di bawah aturan baru ini, warga asing bisa menghadapi deportasi bahkan untuk satu komentar yang mengagungkan dan memaafkan tindakan teroris di media sosial, kata Kementerian Dalam Negeri setelah kabinet menyetujui rancangan aturan itu. Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Gaza, ada lonjakan unggahan kebencian di media sosial di Jerman, dengan para pejabat menyatakan bahwa kelompok Islamis khususnya bertanggung jawab. Penikaman secara fatal yang terjadi bulan lalu terhadap seorang petugas polisi oleh pencari suaka asal Afghanistan di Mannheim juga dipicu oleh lonjakan unggahan semacam itu dan memicu perdebatan terkait deportasi. Kita mengambil tindakan yang keras terhadap Islamis dan kejahatan berdasar kebencian antisemit di internet, kata Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser setelah para menteri menyetujui langkah-langkah itu. Seorang juru bicara kementerian mengatakan, mereka yang dideportasi memiliki kesempatan menggugat keputusan itu melalui pengadilan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD ikut bermain judi online dengan agregat transaksi di masing-masing lembaga atau unit mencapai 25 miliar rupiah. Jumlah transaksi judi online di DPR saja mencapai lebih dari 7.000 transaksi. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Kustiavandana mengungkapkan lebih dari 1.000 legislator baik itu DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bermain judi online. Hal itu disampaikan Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta Rabu. Kabar mengejutkan disampaikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang meminta data jumlah anggota legislatif yang bermain judi daring. Apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Jadi ada lebih dari 1.000 orang, itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar. Ivan menambahkan nilai transaksi di antara anggota dewan tersebut dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Habibur Rahman mengatakan jika memang ada anggota DPR bermain judi online, maka hal itu bisa disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Dia menegaskan anggota DPR yang bermain judi daring sudah melanggar hukum pidana sekaligus kode etik sebagai anggota dewan. Namun dia menyerahkan sepenuhnya pendekatan apa yang akan dilakukan oleh MKD, apakah menggunakan cara represif atau persuasif dahulu. Politikus Partai Gerindra itu menanyakan hal tersebut karena judi daring sudah sangat dan hampir setiap institusi sudah terpapar sebagai pemain. Kalau pengaturan norma hukumnya pasal 303 bis KUHP, orang yang bermain judi itu bisa dipidana walaupun hanya bermain. Jadi bukan penyelenggara, bukan orang yang menawarkan kesempatan bermain, hanya bermain bisa dipidana. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pemain judi online lanjutnya juga bisa dipidana. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Golongan Karya Supriyansa pun sependapat judi online sudah masuk ke semua kalangan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas. Bahkan lanjutnya judi online telah merebak ke kalangan terpelajar, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi dan tentara. Ini artinya apa? Bahwa kehidupan di bidang judi online ini marak terjadi. Apakah memang di situ ada keuntungan besar oleh seseorang atau kelompok sehingga ini tidak bisa semudah itu untuk ditutup?
Pada 2017, PPATK ungkapnya menemukan dana hasil transaksi judi online sebesar 2,1 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 3,9 triliun rupiah setahun kemudian. Pada 2021, PPATK menemukan rekening-rekening hasil transaksi judi online senilai 57 triliun rupiah, lalu berkembang pada 2022 menjadi 104 triliun rupiah. Angka transaksi judi online tahun lalu melonjak 327 triliun rupiah. Di kuartal pertama tahun ini, PPATK menemukan transaksi judi online sebesar lebih dari 101 triliun rupiah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Donald Trump dan Joe Biden akan melakukan debat pertama mereka pada Kamis 27 Juni dan masing-masing memperingatkan bahwa jika rakyat memilih pesaing mereka akan mengakibatkan bencana. Berikut laporan selengkapnya. Inflation is raging, crime is out of control. Inflasi melanda, kejahatan tidak terkendali. Eropa kacau, Timur Tengah meledak, Iran semakin nekat, Tiongkok sedang bergerak. Ini buruk. Presiden yang buruk menyeret kita ke Perang Dunia Ketiga. Sementara itu, Biden mengatakan Trump akan membuat Amerika mundur. All progress, all freedom, all opportunities at risk. Trump is trying to make the country forget. Semua kemajuan, semua kebebasan, semua peluang terancam. Trump berusaha membuat negara ini melupakan betapa gelap dan goncangnya keadaan ketika dia menjadi presiden. Hal itu tidak pernah akan kita lupakan. Sementara itu, polling opini masyarakat memperlihatkan kontes pemilihan kali ini akan berlangsung secara ketat, sehingga hal-hal yang dipertaruhkan dalam perdebatan ini menjadi semakin penting, kata Profesor Jurnalisme Alan Schroeder dari Northeastern University. I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates. Saya berpendapat hal-hal itu menimbulkan tekanan yang sama besar pada kedua kandidat, baik dari segi peluang yang diberikan perdebatan ini maupun resikonya. Perdebatan ini unik karena menampilkan seorang presiden yang menjabat dan seorang mantan, kata Profesor Ilmu Komunikasi Kathleen Hall Jamieson. So the public is more knowledgeable about both of these candidates. Publik akan mengenal kedua kandidat ini sebagai pribadi, akan tahu temperamen mereka, cara berpikir, disposisi mereka. Tetapi tahun ini, karena usia keduanya, ada kebutuhan untuk pemilih bisa mengatakan apakah mereka dari segi mental mampu menjabat dan stabil sebagai Presiden AS. Perdebatan politik terkait dengan pesan dan momen, kata analis politik Brett O'Donnell. You've got to drive a message consistently across the debate. Anda perlu menanamkan pesan yang konsisten selama perdebatan, tetapi Anda juga harus menciptakan beberapa momen dalam perdebatan tentang sesuatu yang menyolok, yang akan diperhatikan pers, dan memungkinkan Anda meraih keuntungan. Ini akan merupakan perdebatan kandidat presiden yang diselenggarakan paling dini dalam sejarah Amerika, di mana baik Trump maupun Biden belum dinominasikan secara resmi sebagai kandidat masing-masing partai. Masing-masing tidak akan mengucapkan pernyataan pembukaan pada Kamis malam dan kedua kandidat akan dimatikan mikrofonnya saat mereka tidak memiliki giliran untuk berbicara. The Voice of America, VOA. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington. Sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingatkan Gallant agar tidak membiarkan konflik dengan Hamas di Gaza meluas. Mari kita simak laporan koresponden Kongres VOA, Catherine Gibson berikut ini. Meningkatnya serangan di perbatasan Israel dan Lebanon turut meningkatkan kekhawatiran akan potensi konflik yang semakin meluas di kawasan. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, melanjutkan pertemuannya di Washington bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Pentagon, yang menyerukan solusi diplomatik. Provokasi yang dilakukan Hizbullah mengancam akan menyeret rakyat Israel dan Lebanon ke dalam perang yang tidak mereka inginkan. Dan perang tersebut akan menjadi bencana bagi Lebanon dan akan sangat menghancurkan warga sipil Israel dan Lebanon yang tak berdosa. Gallant mengatakan bahwa Israel berada di persimpangan jalan yang akan berdampak pada seluruh Timur Tengah. In the north,
Di utara, kami bertekad untuk membangun keamanan, mengubah realitas di lapangan, dan membawa komunitas kami kembali ke rumah dengan selamat. Israel sebelumnya menolak tuntutan Hamas yang meminta agar gencatan senjata sementara berujung dengan diakhirinya perang yang telah berlangsung selama 8 bulan itu. Raphael Cohen, Direktur Program Strategi dan Doktrin di Proyek RAN Angkatan Udara, mengatakan kepada VOA bahwa Gallant adalah penghubung utama bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan tersebut. The Biden administration has generally seen Defense Minister Gallant as Pemerintahan Biden secara umum melihat Menteri Pertahanan Gallant sebagai sekutu sejati dalam upaya ini. Gallant menawarkan rencana pasca perangnya sendiri beberapa bulan yang lalu, tetapi ditolak oleh pemerintahan Netanyahu. Jadi, saya kira Menteri Austin dan Menteri Blinken percaya bahwa Gallant siap bekerja sama. Itu bisa menjadi perantara yang berguna dengan pemerintah Netanyahu. Perang Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang. Kementerian Kesehatan Gaza yang tidak membedakan warga sipil dan kombatan mengatakan lebih dari 37.000 warga Palestina telah tewas sejak awal pertempuran ini. Pada hari Selasa di PBB, pejabat urusan kemanusiaan Yasmina Guerda memperingatkan bahwa situasi di Gaza sangat mengerikan. None of them have living conditions. Tak satu pun dari mereka memiliki kondisi kehidupan yang layak. Apa yang mereka miliki, jika Anda perhatikan dengan seksama, adalah kondisi bertahan hidup dan nyaris mustahil. Nasib mereka bagai telur di ujung tanduk. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan bahwa banyak konvoi bantuan darat di Gaza tidak menjangkau warga sipil karena menjadi sasaran tindak kriminal. The work remains ongoing. The situation is still incredibly dire. Pekerjaan masih berlangsung. Situasinya masih sangat mengerikan. Kita perlu terus menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke utara dan tentu saja mengatasi kemacetan dan dalam beberapa kasus memburuknya situasi di selatan. Miller mengatakan bahwa mengakhiri konflik adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.